Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi di minggu ketiga ya. Nah, di minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai profesionalisme kerja bidang IT. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas masalah pengertian etika dan juga mengenai etika profesi. Nah, kali ini di minggu yang ketiga ini kita akan membahas masalah profesionalisme kerja di bidang IT. Nah, yang akan kita bahas kali ini minggu ini ya, ini pembahasannya antara lain mengenai gambaran umum pekerjaan di bidang IT, kemudian apa saja kompetensi bidang IT, kemudian kelompok bidang IT dan sertifikasi ya. Kita akan coba pelajari mengenai profesionalisme kerja di bidang IT ini seperti apa. Nah, kita lihat dulu bahwa teknologi informasi atau TI ya, atau kalau misalnya kita sering menyebutnya IT, ini merupakan teknologi yang berkembang secara revolusioner seperti pada hardware maupun bersifat evolusioner seperti pada software, sehingga menuntut pelaku profesionalisme IT untuk selalu mengikuti perkembangannya. Bahkan sekarang kita lihat perkembangan IT ini adalah sangat pesat sekali ya. Dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan, baik dari sisi hardware mengalami peningkatan ataupun perubahan atau perkembangan, maupun dari sisi software-nya itu sendiri. Nah, kita sebagai orang yang bekerja di bidang IT dituntut untuk bisa terus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini. Seperti apa? Apakah kita mampu mengikuti perkembangannya ataupun ya kita stuck gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya adalah justru kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat untuk saat ini. Nah, ini adalah pengertian daripada teknologi informasi. Dalam menjalankan profesinya, seorang IT memiliki persyaratan profesionalisme. Misalnya seperti apa? Yang pertama adalah dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Nah, teman-teman di sini mungkin harus sudah memikirkan, saya lebih cenderung ke bidang yang mana? Supaya apa? Supaya nanti kita ketika menjalankan profesi kita, terutama di bidang IT, kita bisa gitu dan kita mampu mengikuti ya bidang tersebut. Kemudian persyaratan seorang IT secara profesional adalah yang kedua, penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya konsep dan juga teori belaka ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Nah, ini adalah seorang IT, prasyarat ya, seperti apa. Kemudian sekarang kita lihat sebenarnya ada beberapa penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di bidang IT. Yang pertama adalah masih banyak pekerja di bidang IT yang tidak menekuni profesinya secara total atau hanya sambilan aja gitu. Jadi seperti dia tidak terlalu serius dengan bidang yang dia geluti. Kemudian belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Yang ketiga adalah masih belum ada atau organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Masih kurang, tapi sebenarnya sekarang sudah mulai banyak ya organisasi-organisasi untuk para profesional di bidang IT ya. Sama dengan organisasi di bidang kedokteran misalnya atau di bidang hukum, harusnya organisasi ini terutama di bidang IT harus lebih ditingkatkan lagi ya, atau harus ada gitu sehingga pekerja-pekerja di bidang IT ini memiliki profesionalisme di bidangnya. Ada beberapa cakupan ya mengenai kompetensi profesionalisme di bidang IT. Yang pertama adalah keterampilan pendukung solusi. Biasanya kalau contoh daripada kompetensi ini adalah misalnya dari sisi
instalasi dan konfigurasi sistem operasi, memasang dan konfigurasi server, ya, web server, menghubungkan perangkat keras, kemudian programming. Ini adalah kompetensi yang pertama, profesionalisme di bidang IT, yaitu keterampilan pendukung solusi IT. Yang kedua adalah keterampilan pengguna IT. Apa saja? Misalnya ini adalah kemampuan pengoperasian perangkat keras, kemudian konfigurasi sistem operasi yang mendukung network, kemudian bagaimana administrasi perangkat kerasnya, kemudian bagaimana mengelola database-nya, bagaimana network security-nya. Ini adalah pengguna IT, keterampilan pengguna IT. Yang ketiga adalah pengetahuan di bidang IT. Ini adalah pengetahuan dasar perangkat keras, memahami organisasi dan arsitektur komputer, kemudian memahami dasar-dasar komunikasi, mengenal perangkat keras, kemudian bisnis internet, mengenal berbagai jenis bisnis internet. Nah, ada 3 kompetensi di sini ya, pendukung solusi IT, pengguna IT, dan juga pengetahuan di bidang IT. Ada 4 kelompok pekerja di bidang IT ya. Yang kelompok pertama ini adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Misalnya di sini adalah sistem analis atau programmer atau dia web designer ya atau web programmer. Nah, ini adalah orang-orang yang bekerja di perangkat lunak ataupun di softwarenya ya. Nah, kelompok yang kedua ini adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware-nya. Contoh-contohnya apa saja? Misalnya menjadi technical engineer, kemudian networking engineer. Nah, ini adalah kelompok-kelompok pekerjaan di bidang IT yang kelompok kedua, yang menggeluti permasalahan hardware atau perangkat keras. Di kelompok yang ketiga, ini mereka berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Jadi sudah membentuk sebuah sistem ya, gabungan antara software dan hardware, kemudian ada prosedur yang terjadi di dalamnya. Contohnya misalnya ADP operator ya, kemudian ada sistem administrator, ada manajemen information system director-nya. Nah, ini yang bergelut di sistem yang dibuat ya atau di bidang sistem informasinya. Kelompok yang keempat ini adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Biasanya di bagian keempat ini adalah sudah di level lebih tinggi ya, atau di manajerial ataupun di level director, lebih menekankan kepada bisnis. Bagaimana teknologi ini kita buat atau bisa mampu mengembangkan bisnis dari adanya teknologi-teknologi yang sedang berkembang, dari adanya pekerja-pekerja di bidang IT ini, sehingga bisnis yang akan kita buat ini semakin meningkat. Jadi dia bermain di pengembangan bisnis. Kemudian dalam hal profesionalisme ya, ada yang namanya profesi IT menurut Estrich. Ini adalah sebuah organisasi ya, special regional interest. Ini adalah special regional interest group on professional standarisasi, ini yang berhubungan dengan standarisasi profesi. Nah, terutama yang search ini adalah merupakan forum ya, atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT. Jadi di sini adalah kepanjangan dari Southeast Asia Regional Computer Confederation. Menurut forum ini, bahwa pembagian job itu dibagi menjadi ada yang namanya programmer, kemudian sistem analis, project manager, instruktur, dan spesialis. Dan standarnya seperti apa, apakah dia independent atau managing, apakah dia moderately supervising, ataukah dia yang supervise ya. Jadi
di dalam profesi di bidang IT ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang tadi ada 3 ya, menjadi 3 bagian. Nah, ini adalah pembagian job dalam lingkungan IT, di mana nanti mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ya, ini tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Misalnya kalau dari gambar ini contohnya, misalnya programmer. Programmer ini adalah merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer contohnya terhadap suatu sistem yang dirancang sebelumnya. Jadi tingkatan jenis pekerjaan ini ada 3 tingkatan. Apakah dia independen, apakah dia moderately supervising, apakah dia supervised. Kalau misalnya dia yang contohnya yang independen atau yang independent managing, ini artinya kan mandiri. Berarti dia memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Ini berarti dia levelnya dia yang tinggi. Kalau misalnya dia tingkatannya yang moderately supervised, ini adalah tugas kecil dikerjakan oleh beberapa orang yang dibutuhkan bimbingan untuk tugas tersebut gitu. Jadi dia harus butuh bimbingan, misalnya dia programmernya itu yang sudah berpengalaman di dunia programmer itu sekitar 3-5 tahun misalnya. Jadi dia masih tetap dibutuhkan yang namanya supervisor ya, pembimbingnya. Kalau misalnya yang supervise, yang tingkatan yang bawah ini harus dibimbing. Jadi ini adalah tingkatan awal, misalnya dia adalah fresh graduate contohnya. Fresh graduate ini masuk di perusahaan, dia bekerja sebagai programmer, dia masih dikatakan sebagai supervisor apabila dia belum punya pengalaman misalnya ya. Maka dia harus dibimbing di sini. Misalnya dia ini adalah belum memiliki pengalaman, maka dia butuh pengawasan dan pembimbing. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan sering kita mendengar yang namanya senior programmer, junior programmer ya. Nah, itu tingkatan daripada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan di akhir. Nah, di bagian yang spesialis ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya. Berbeda dengan pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya satu level saja yaitu independen atau managing. Dengan asumsi bahwa biasanya orang-orang yang berada di spesialis ini adalah kualifikasi yang atau ahli di bidang tersebut sudah memiliki tingkat profesi spesialis. Jadi dia sudah memiliki profesi bidang IT tersebut gitu ya. Misalnya dia profesinya di sini adalah sebagai database security atau admin atau database administrator, berarti kan dia udah spesialis di bidang database. Atau misalnya dia adalah seorang apa namanya spesialis di bidang information system audit untuk mengaudit sistem informasi, ataupun dia yang di bidang sistem software support. Nah, jadi di bagian spesialis ini tingkatannya hanya ada satu, yaitu independent atau managing. Artinya dia sudah ahli di bidang tersebut. Tetapi beberapa pekerjaan yang lainnya ini masih memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang paling harus dibimbing adalah yang supervise. Ini adalah level yang paling bawah atau pemula ya. Pemula, kemudian ini ada moderate atau pertengahan, maka yang atas adalah independent atau managing, ini adalah yang sudah seniornya atau sudah ahli ya. Nah, ini adalah profesi IT menurut forum Southeast Asia Regional. Ini adalah forum mengenai profesi dari himpunan ya, ataupun forum badan yang beranggotakan himpunan profesional IT. Southeast Asia Regional Computer Confederation ya. Next. Nah, ada yang namanya sertifikasi. Dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang IT, kita perlu standarisasi dari sebuah profesi. Cara yang ditempuh adalah melalui sertifikasi sebagai lambang sebuah profesionalisme.
Misalnya kamu punya sertifikasi bidang networking contohnya. Nah, itu membuktikan bahwa kamu sudah ahli di bidang tersebut atau sudah profesional di bidang tersebut. Nah, kita perlu ada sertifikasi sebagai bentuk atau bukti bahwa kita adalah ahli di bidang tertentu. Atau misalnya kamu mendapatkan sertifikasi programming, sertifikasi sistem analis. Nah, itu adalah penting ya. Kalau misalnya teman-teman diberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi apapun itu, silakan ambil. Itu nanti bisa membantu ya, atau misalnya sebagai portofolio teman-teman untuk bisa melanjutkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang diinginkan gitu. Sertifikasi ini adalah sebuah bukti atau lambang sebuah profesionalisme di salah satu bidang yang kamu tekuni. Apa sih sebenarnya manfaat sertifikasi? Yang pertama adalah ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Kemudian yang kedua, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Jadi ini sebagai sebuah pengakuan resmi bahwa bidang yang kita tekuni ini adalah sebuah profesi kita. Kemudian pengakuan dari organisasi profesi sejenis ya, misalnya kayak tadi ya, baik pada tingkat regional maupun yang internasional. Kalau untuk regional aja sudah oke, dapat sertifikasi, apalagi jika sudah dapat dari internasional, artinya kamu sudah ahli di bidang tersebut, terutama bidang IT ya. Kemudian apa manfaat sertifikasi ini tadi yang saya katakan, bisa membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, ataupun internasional. Jadi ini adalah satu hal yang baik sebagai jalan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun sesuatu hal yang bisa meningkatkan kualitas profesi kita, terutama di bidang IT. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Ya jelas, apabila kamu sudah memiliki sertifikasi ini, maka kamu akan memiliki atau akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang belum memiliki sertifikasi. Nah, itu adalah manfaat daripada sertifikasi. Tetapi ada beberapa hambatan ketika melakukan atau sedang melaksanakan sertifikasi. Biasanya ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama adalah biayanya mahal. Ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah sertifikasi ya, dari sisi biaya, karena biasanya biayanya lebih mahal. Untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional dibutuhkan biaya kurang lebih $150. Itu pun belum tentu lulus gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi dan masalah biaya masih affordable ya, artinya masih bisa diterima, silakan ikutin sertifikasi tersebut. Asal sesuai dengan bidang atau yang memang kamu inginkan ya. Misalnya kamu hobinya di bagian networking atau jaringan, ya ambil sertifikasinya. CCNA, contohnya kayak gitu ya sertifikasinya. Yang kedua adalah hambatan yang kedua, kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Nah, karena ini adalah sebuah sertifikasi, ini adalah sebagai lambang profesionalisme, ya ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi tersebut, kita harus yakin bersungguh-sungguh untuk memahami materi yang akan diujikan gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak ada persiapan untuk itu. Jadi ini adalah hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga ketika pelaksanaan sertifikasi adalah dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi. Ini masih nyambung dengan yang kedua. Artinya di sini adalah ya yang namanya sertifikasi, maka kita adalah sudah ahli di bidang tersebut. Nah, itu adalah hambatan yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan sertifikasi. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mengambil sebuah sertifikasi? Teman-teman harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti ujian sertifikasi tersebut.
Nah, ini adalah contoh-contoh sertifikasi bidang IT yang berorientasi produk. Misalnya, sertifikasi Microsoft, ini contohnya adalah banyak banget ya. Nah, bisa dibaca di sini, misalnya kamu Office Specialist, ini ada sertifikasinya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka akan mengirimkan pegawai mereka untuk mengikuti sertifikasi ini, itu sampai ke luar negeri. Office Specialist. Untuk masalah Office Specialist aja gitu, untuk masalah Microsoft Office. Belum lagi yang masalah misalnya pakai yang ini, Microsoft Certified Desktop Support Technician atau Microsoft Certified System Engineer. Ini udah mahal ya biaya yang dibutuhkan gitu. Yang paling sering atau misalnya ini Microsoft Certified Database Administration. Nah, ini bisa sebagai uh, uh, acuan ya untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi. Kemudian yang kedua misalnya sertifikasi Oracle nih. Kalau Oracle nih ada yang namanya Oracle Certified Associate, ada profesional dan ada yang Master OCM ya. OCM, OCP dan OCA. Nah, ini kalau kamu suka bergelut di bidang Oracle atau database, kamu bisa ikut itu. Nah, ini yang Cisco, contohnya tadi yang saya sudah sebutkan. Ada CCNA, Cisco Certified Networking Associate, ada yang profesional, ada yang expert. Jadi sebenarnya levelnya itu ada level-levelnya juga untuk sertifikasi. Apakah yang profesional, apakah yang master, atau yang expert, ataukah yang masih pemula. Kemudian ada sertifikasi novel, misalnya ini pakai yang level Certified Linux Professional, atau pakai SUSE ya, SUSE Certified Linux Professional, atau Master Certified Novel Engineer. Nah, ini adalah beberapa sertifikasi bidang IT ya. Teman-teman bisa ketika teman-teman sudah meyakini, oh ya aku sudah cocok di bidang ini, sudah sangat menguasai, silakan ambil sertifikasi. Ini akan membantu atau menambah portofolio teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan ataupun untuk bisa melanjutkan perkuliahan misalnya. Tapi biasanya sertifikasi itu untuk kualitas kita jadi lebih baik, biasanya seperti itu. Ini adalah sertifikasi, kalau yang tadi adalah sertifikasi yang berorientasi produk, yang ini adalah sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan atau profesi. Nah, biasanya lebih kepada kayak kita jadi trainer gitu ya. Nah, ini profesinya. Misalnya Institute for Certification of Computing Professionals. Ini adalah badan sertifikasi teknologi informasi di Amerika. Kamu bisa mengambil sertifikasi misalnya mau jadi data processor, mau jadi programmer, ataupun sistem profesional, ini ada sertifikasinya. CDP, Certified Data Processor. CCP, Certified Computer Programmer, dan seterusnya. Atau misalnya kamu mengikuti Asosiasi Industri Teknologi Komputer di Amerika, misalnya A+ Entry Level Computer Service, atau menjadi Network Support and Administration, itu ada sertifikasinya. Atau Computer and Information Security, atau misalnya IT Project Management, ini ada sertifikasinya untuk project IT. Nah, ini adalah sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan atau profesi. Sampai di sini dulu untuk materi hari ini mengenai profesionalisme kerja di bidang IT. Semoga bermanfaat. Intinya adalah ketika teman-teman terjun di bidang IT, lakukanlah sesuatu hal dengan sebaik-baiknya, profesional ya, tidak artinya gunakan kemampuan itu untuk meningkatkan kualitas diri, untuk membantu bidang tersebut, sehingga pekerjaan-pekerjaan di bidang IT tadi menjadi lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak. Sampai di sini dulu, terima kasih. Selamat, salam sejahtera ya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.